Halo semuanya, selamat datang di Cerita Pebisnis bersama saya Rizky. Nah, jadi kali ini kita seneng banget karena kesempatan ngobrol sama salah satu direksi brand spray yang sekarang termasuk yang paling megang lah di Indonesia ya. Nah, marketnya selain Indonesia udah overseas malah sekarang ya. Ada sebagian. Nah, kenalin aja, di sini ada Pak Vincent selaku Head of Marketing ya Pak ya. Ya. Apa kabar Pak Vincent? Baik, terima kasih. Nih, kita seneng banget sih. Tadi aku datang-datang Pak Vincent lagi meeting, lagi sibuk, nyempetin waktunya buat ngobrol sama kita. Sama-sama, terima kasih sudah dikunjungi juga. Terus gimana nih Pak Vincent nih? 2021, 2020 itu kan bisa dibilang market lagi agak jenuh ya. Lagi agak turun karena habis ada pandemi atau gimana. Dari segi Kintakun tuh gimana sih? Mempengaruhi atau malah nge-boost up? Justru kalau buat kami di tahun 2020-2021 itu di masa memang ada kesempatan untuk grow market online. Karena semasa pandemi ya orang tidak bisa, mobilitasnya kan dijaga, tidak bisa banyak keluar, maka ada dorongan untuk masyarakat cenderung untuk menggunakan online atau belanja dari online platform. Nah, tentu di sini kita melihat memang ada penurunan biasa penjualan di offline, tapi kalau dari segi online justru kita mengalami growth yang cukup baik. Kenaikan lah ya? Ya. Tapi maksudnya walaupun offline-nya turun tuh, online-nya jadi bisa ngimbangin ya? Hampir bisa mengimbangi lah, tapi masih berat sih karena kalau kita ngomongin sepengalaman saya memang kalau ngomongin online kan juga masih sangat kuat di kota besar, tapi kalau untuk area-area samping itu memang masih sulit ya, terutama di luar pulau. Jadi kalau dari segi Indonesia secara keseluruhan online sangat membantu sekali, tapi untuk mencakup keseluruhan Indonesia mungkin masih belum sih, masih perlu waktu lah yang cukup panjang. Maka perjalanan kita sebagai penjual online ini masih panjang sih. Oke, nah ini aku tadi juga lupa nyapa, ada satu orang lagi ya. Ada Opa ini sulah. Oh iya. Nah ini siapa? Ji Changwook. Ya, itu gimana ceritanya bisa sampai kolaps nih? Oh ya, ya ini kita mungkin breakthrough di tahun ini, terutama di tahun 2022 setelah kita review udah cukup umum ya untuk banyak brand kosmetik yang menggunakan brand ambassador sebagai dari orang Korea. Dan karena kita juga lihat hype trend Indonesia ini sangat ke Korean banget, K-pop, Korean, K-drama dan lain-lain, maka waktu kita brainstorm di tahun 2021 kita mau mencoba nih menjadi pelopor brand spray pertama di Indonesia yang memang berhasil menggunakan atau menggandeng artis Korea ini. Betul, Ji Changwook. Itu kampanye aku tadi sempat pelajarin dikit, kayak menarik banget ya. Di situ ada donasi juga malah di dalam kampanye. Betul. Ya, kita juga sangat salah satu memang dari campaign kita, Kintakun tuh melakukan beberapa donasi program ya, termasuk CSR. Kita juga cukup rutin bekerjasama dengan salah satu yayasan Tangan Pengharapan untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilan kami untuk edukasi masyarakat di Indonesia Timur. Itu yang program sudah berjalan cukup lama, sudah 2 tahun lebih. Di tahun ini juga kita dengan adanya brand kolaborasi dengan brand ambassador Ji Changwook ini, kita juga siap menyumbangkan setiap penjualan yang dari paketnya nih yang ini ada apa aja nih paketnya sih? Ya isinya banyak ya, tapi setiap penjualan ini kita akan menyumbangkan 1 selimut. Jadi targetnya kita menyumbangkan 3.000 selimut ke Indonesia dan yayasan yang membutuhkan. Oke, ini teman-teman nih bisa dapat di mana nih package ini nih? Ini kita ada awal kita launching di Tokopedia, jadi silakan cek di Tokopedia ada available, dan juga sekarang udah mulai available di Shopee. Jadi kalian bisa cek di Shopee dan Tokopedia untuk paket eksklusif ini, dan di paket eksklusif banyak nih dapatnya nih. Ini eksklusif banget karena ada tanda tangannya. Dari paketnya juga spesial hard box. Lalu ini bahannya katun Korea yang 100% katun Korea organik. Jadi mereka sangat lembut, bagus, adem dijamin karena ini katun. Terus ada juga kartu. Ini kartu ucapan dari Ji Changwook. Bukan, ini kartu photocard yang untuk jadi koleksi. Wah. Tuh. Nah, biasanya kan teman-teman suka koleksi kan. Yang suka kayak ya drakor terutama, kayak drama terutama mungkin Ji Changwook fans itu sangat mengejar nih. Yang ini langka yang hologram. Limited edition khusus yang beli Kintakun ini berarti ya. Betul. Dapat photocard sih. Opa Ji Changwook. Dapat photocard Opa Ji Changwook, dapat sendal, dapat diffuser, sama satu lagi apa ya?
Akrilik ada love letter dari Ji Changwook. Wah, ini berarti emang barang-barang buat nemenin tidur ya? Ya, barang-barang buat nemenin tidur. Di diffuser kan juga salah satu buat naikin quality tidur kan? Betul. Biar tidurnya wangi. Termasuk yang ini. Slippers ya? Ini buat tutup mata ya? Ya, Aimas. Aimas. Oke, nih. Mungkin teman-teman nanti bisa cek nih special collaboration Kintakun sama Ji Changwook, itu bisa dicek Tokopedia sama Shopee ya. Ya. Nah, tapi mungkin dari situ kita mungkin lebih pingin tahu history dari Kintakun sendiri sih, Prof. Vincent. Oke. Mungkin bisa diceritain dong awalnya itu Kintakun kapan sih startnya, terus startnya itu dari mana, berawal dari apa? Oh ya, ini kita juga ada sebenarnya videonya di YouTube, boleh dicek. Cerita awal mula Kintakun tuh sangat menarik ya. Kita tuh sebenarnya Kintakun brand sendiri sudah berdiri cukup lama di tahun 90-an. Itu berawal dari bisnis sendal sebenarnya. Dari sendal ke spray nih? Betul. Oke. Nah, sejak ada krisis moneter, komisaris kami ya atau founder kami itu terkena musibah, salah satunya adalah kebakaran di pabrik sendalnya. Jadi waktu itu kita krisis moneter juga di tahun 98-99, maka dari situ kita coba merintis awal nih dari sendal. Nggak sengaja ada tetangga yang tadinya berbisnis spray juga terkena musibah, kayaknya ada sesuatu sehingga staff-staff yang di tetangga kaminya itu mencari pekerjaan. Mereka tetangga nih seberangan kalau nggak salah, mereka tanya ke kita mau kerjain spray nggak, karena kami butuh kerjaan gitu. Nah dari situlah kita pikir mencoba, oke, kita coba saling bantu, ini ada orang yang butuh pekerjaan, kita coba deh mulai cari kain tuh, beli dan lain-lain, kecil-kecilan di rumah, di gerasi sebenarnya awalnya jualan spray dan bed cover. Nah, dari situ kita terus bertumbuh. Di tahun 2005 kita menjadi PT, terus udah gitu di tahun 2007-2008 kita udah mulai berkembang lebih baik, masuk ke pasar-pasar B2B ya fokusnya. Fokus B2B, Ya. oke. Dari situ kita juga mulai memberanikan diri untuk mulai pakai artis dan lain-lain. Nah di situ baru ada dobrakan yang lah cukup ya. baik untuk penetrasi market Indonesia. Berarti berawal dari kebaikan juga dong ya? Berawal dari kebaikan. Berawal dari kebaikan, makanya sampai sekarang campaign-nya juga masih terus dijalanin ya? Betul. Itu salah satu value yang emang harus dijaga sih berarti. Ya. Itu brand plus lah, itu nilai plus suatu brand lah. Ya betul, itu Nah. brand image kami, value yang memang kami selalu pertahankan di Kintakun. Oke, terus kalau boleh tahu itu kan berarti 2008 ya yang udah mulai B2B segala macam. Ya. Nah sekarang kan berarti udah masuk ke online, itu terjun ke online tuh tahun berapa? Kintakun cukup early sebenarnya. Kita tuh masuk mulai trial online, kita ingat sekali waktu itu di tahun 2015 itu kita sudah mulai diskusi untuk bagaimana penetrasi online. Waktu itu Tokopedia masih sangat baru sekali, belum ada Shopee. Oke, ya. Lazada udah ada ya? Lazada udah ada. Lazada udah ada. Waktu itu kita ingat juga di tahun sekitar 2016-2017 tuh ada Matahari Mall yang lagi launching dan lain-lain. Dan di situ kita nggak mau kehilangan market. Kita rasa kita mau coba masuk retail online. Jadi waktu itu kita udah mulai punya Facebook, Instagram agak telat tuh 2017 kalau nggak salah. Iya, Instagram juga, Shopee kan juga Iya, baru-baru lah ya. Betul, baru-baru. Tapi kita udah mulai masuk sosial media, digital marketing cukup early. Sehingga waktu kita di tahun 2018 terutama, di situ Shopee mulai cukup baik pengembangannya, dan mereka ada banyak investor yang datang mungkin ya untuk invest di marketplace di Indonesia, termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan yang lain-lainnya. Ada Zalora dan lain-lain. Nah di situ kami ambil kesempatan di sana, kami bekerja sama hampir dengan semua marketplace, dimulai dari tahun 2018. 2018 itu start spreading di marketplace. Nah kalau boleh tahu sekarang berarti distribution channelnya itu offline sama online. Betul. Offline tuh ada di mana aja dan online ada di mana aja sih? Maksudnya biar teman-teman juga bisa tahu nih kalau mau nyari Kintakun kemana. Iya. Kalau offline kalau modern trade kita udah bekerjasama dengan Transmart. Dan juga beberapa modern trade lainnya, tapi yang paling besar kami di Transmart. Ada juga kemarin kita baru masuk Ramayana, juga mulai masuk, tapi belum semua titik ya, tapi kita sudah mulai masuk ke sana. Tapi kalau di pasar-pasar ya kita banyaknya konvensional, banyak tuh di pasar-pasar Mangga 2, toko-toko bed cover, Oke, ke distributor. Surabaya, Medan, Makassar, Kalimantan ada sedikit, bahkan kita sampai ke Maluku dan Irian Jaya. Jadi hampir bisa dibilang udah distribusi di seluruh Indonesia.
Kalau Ji Chang-wooknya ada di mana? Nah, Ji Chang-wooknya ada di Korea, lagi mau diundang ke sini tapi agak sulit ya karena pandemi. Kalau di offline-nya tapi bisa dicari juga ini. Oh iya, offline-nya di Canguk kita mulai masih dalam proses, tapi mulai banner-banner di toko-toko kita mulai pasang. Jadi di beberapa toko di area Jakarta dan juga beberapa kota besar itu akan muncul di 1-2 bulan ke depan, terutama itu di Canguk, dan ini akan keluar. Tapi kalau barangnya paketnya hanya eksklusif di official store. Oh, eksklusif official store. Iya. Nah, tadi kan ngomongin offline. Online sekarang ada di mana aja nih? Nah, kalau online ada di semua, bisa dibilang kita hampir ada di semua platform. TikTok nih yang lagi naik. TikTok kita juga sudah tersedia, live streaming kita juga setiap hari ada. Biasanya 3 Ada promonya nggak di live streaming? Oh banyak, boleh dicek promo-promo Kintakun, banyak di TikTok ada. Di Shopee kemarin kita baru brand day, di Tokopedia sebelumnya kita Ramadan launching di Canguk dan lain-lain. Jadi sebenarnya Kintakun sangat mudah lah untuk dicari, dan kami memang juga melakukan perbedaan ya dengan kompetitor. Kami mulai banyak develop ke produk teknologi, contohnya di kain-kain microfiber yang ada itu kami membedakan dengan memberikan teknologi hybrid. Oh, jadi jadi kan brand spray itu banyak lah ya Ya, sebenarnya. banyak. Yang membedakan Kintakun itu dari teknologinya berarti. Betul. Kami investasi ke teknologi, jadi kain kami itu microfiber, tapi kami berikan lagi finishing dengan teknologi hybrid sehingga lebih breathable, lebih lembut dan lebih breathable. Lebih breathable itu berarti lebih adem dan menyerap keringat. Naikin sleeping quality lah ya. Ya. Soalnya sleeping quality kan banyak nih orang yang nggak dapet privilege itu kan. Ya, betul. Oke. Gitu. Terus tadi kan aku udah lihat-lihat sedikit lah di sini. Gudang tuh dari awal udah di sini atau startnya sempat pindah-pindah dulu atau gimana? Gudang kita sebenarnya ada mainnya di sini. Nyaman banget loh ini. Ya, main gudang kita di kantor Kintakun di daerah Kopo lah ya, Kopo Cilameni. Tapi memang kalau dari segi gudang retail kami mulai tersebar. Kalau untuk area-area kita udah ada yang pengiriman dari Medan, kita udah ada pengiriman dari Makassar, Surabaya, dan Bandung. Wah, jadi udah emang tersebar di Indonesia juga ya. Even untuk gudang online-nya pun udah tersebar di mana-mana. Betul, untuk mempermudah lah konsumen kalau mau beli lebih cepat bisa digojek dari kota-kota besar yang ongkirnya juga lebih hemat. Ongkir lebih hemat. Nah, tapi kan berarti kan Kintakun udah semakin besar nih. Semakin pohon makin tinggi, angin makin kenceng dong. Oh iya. Nah, ketika semakin tumbuh besar itu ada nggak sih masalah-masalah gitu atau masalah baru yang timbul untuk Kintakun? Oh ya banyak ya masalah banyak. Setiap hari. Kayaknya selama kita masih, mungkin kalau kita bilang pepatahnya selama kita masih hidup masalah itu selalu ada. Kalau tidak ada masalah, hidup nggak nih? Gitu kan ya. Emang jadi nggak seru ya? Jadi nggak seru. Betul. Emang kadang-kadang kita dikasih masalah buat overcome itu buat sebenarnya naikin level diri kita. Betul, supaya kita grow lebih baik. Makanya kita juga ada ini moto slogan. Grow Slogan. together. Grow together itu slogan perusahaan ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus masalahnya kalau boleh tahu apa sih yang paling misalkan yang paling krusial lah, yang mempengaruhi penjualan gitu, ada nggak? Masalahnya mungkin banyak ya kalau dari kita lihat sekarang. Kemarin salah satunya tentu kan pandemi, kedua juga kita lihat sekarang ada masalah mungkin dari secara global ekonomi, ada inflasi yang cukup tinggi, jadi barang juga naik turun, kompetitor juga semakin banyak barang yang masukin itu juga ada aja. Wah, iya, itu gimana tuh barang-barang masukin tuh? Susah ya, jadi ada mereka tindakannya nggak sih kalau dari company? Ya kita mencoba lah bentuk menindak, tapi kan juga nggak semua bisa langsung ketemu ya, jadi harus ada effort ke sana, dan barang seperti ini tersebar kita kadang bisa tidak diketahui, kadang diketahui. Jadi ya hal seperti ini ada aja lah challenge yang memang selalu harus dihadapi gitu. Selalu dengan berkembangnya kita perusahaan juga secara SKU items yang available juga terus berkembang, itu makin kompleks gitu kan. Jadi kita pengembangan produk nggak cuman spray microfiber, kita udah ada masuk ke yang lebih mahalnya cotton, ada tencel juga. Jadi kalau buat high end pun kita sebenarnya sekarang udah available. Oke, jadi emang ada kelas-kelasnya juga ya. Betul, dari produknya ya. Betul, dari harga 100.000 sampai ke 500.000, sejutaan juga ada. Jadi kita memang punya semua tier untuk market yang berbeda, ada kebutuhan yang berbeda. Mereka pengen spend more dengan kualitas yang lebih baik, ya
silakan ada di Kintakun tersedia. Lalu kita juga mengembangkan sub-brand, kita ada masuk ke Kintakun Baby. Oh, Kintakun Baby. Jadi kita juga ada selimut bayi dan lain-lain. Lalu kita juga kemarin baru coba launching Kintakun Home ya. Kintakun Home itu home appliance tuh. Bukan home appliance, tapi kita lebih disebutnya mungkin home storage fokusnya. Oh, fokus di storage Betul, ya. karena kita lihat di kamar-kamar kebutuhan biasanya orang perlu juga ya nyimpen-nyimpan barang-barang tuh banyak di kamar, baju lah, selimut termasuk spray dan lain-lain. Jadi di situ kita memang mengembangkan ke arah lebih fokusnya ke sana. Tapi memang perlengkapan sekitar kamar tidur dan kamar mandi dulu, gitu fokus ke isi di sana. Karpet, selimut. Jadi emang buat ya sekebutuhan kamar lah ya. Betul. Storage kamar. Diffuser nggak main diffuser? Diffuser itu kita baru launching. Nanti kita juga akan ada banyak nih launching baru diffuser karena ini untuk kebutuhan kamar ya. Kasih kita aromaterapi dan lain-lain untuk kenyamanan tidur. Itu launching di bulan kalau nggak salah Agustus ya. Agustus ini? Iya. Bakal launching diffuser? Bakal ada launching diffuser series, ada 4 wangi kalau nggak salah. Oke. Itu melanjuti dari yang kita launching dari Ji Chang-wook. Ini yang special edition. Nanti kita akan ada yang diffuser untuk rumahannya juga dengan 4 wangi nanti di sekitar bulan Agustus September lah. Makanya langsung di follow up tuh ya? Ya. Dibikin diffuser series ya? Ya. Nah kan kalau aku boleh tahu nih kan Kintakun juga ya besar banget lah ya. Nah kalau boleh tahu, cukup besar. Masih banyak yang lebih besar. Kalau boleh tahu, barang masuk keluar tuh per bulannya berapa sih? Berapa banyak tuh? Di mana nih? Perputarannya? Online, offline? Di gudang sini aja lah. Di Kita gudang let's say. sini. Kalau gudang Indonesia juga kalau boleh tahu juga, ya gak kisaran aja berapa? Misalkan keluar yang pasti kita produksi setiap bulan di atas 100.000. Di atas 100.000 produksi itu. Ya. Keluarnya? Ya sekitar segitu karena setiap bulan kita produksi berarti kan ada perputaran. Berarti sering sold out dong. Soalnya ada beberapa SKU yang populer biasanya itu akan sold out terlebih dahulu. Oke. Gitu. Terutama karena kita sekarang, again untuk Indonesia market kita sekarang kan memang yang family, terus juga kita juga ada market untuk yang baru bekerja nih, teman-teman semua millennials yang mulai bekerja karena mereka akan ada kosan, hidup sendiri dan lain-lain, mereka akan beli tuh spray. Nah di sini kita memang banyak launching motif-motif yang lebih minimalis, warna yang lebih kalem, yang memang disukai, digemari oleh anak-anak muda dan keluarga muda. Nah biasanya motif-motif seperti ini, makanya kita ada keluar ya Kyowo series yang pas sama bareng Ji Chang-wook itu fokus ke yang lebih mendekati motif-motif minimalis Korean. Oh iya, motif minimalis Korean tuh emang lagi jadi favorit ya favorit sekarang banget, ya. Betul. Yang cuman kayak plain kosong atau cuman kotak-kotak gede, iya. Bunga-bunga kecil. Bunga kecil ya itu emang lagi ngetren banget sih. Ya. Nah tapi dari perputaran itu ada nggak sih masalah di stoknya? Oh, selalu ada ya, apalagi sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita mungkin belum menggunakan sistem Jubileo, terutama itu awal stok tuh bermasalahnya karena kita menggunakan multiple platform, terutama di retail online, itu kita agak sulit nih memanage-nya. Kita ada 100 barang. Setiap marketplace punya kebutuhan berbeda-beda. Kalau kita alokasi tidak sesuai, dipisahkan masing-masing, pengalokasian tidak sesuai, yang sini habis, yang di sini padahal masih banyak. Di sini sold out, nggak sempat ke distribusi dengan baik intinya. Iya. Gitu. Oh, jadi makanya pakai Jubileo karena adanya stok itu atau overselling lah ya bisa. Let's say walaupun itu happy problem, tapi ini kena denda ya. Kalau visual store. Ya, misalnya kena denda, terus kita juga ngerasa lose opportunity di mana memang harusnya di-manage itu lebih baik, kita nggak ke distribusi dengan baik. Jadi paling utama memang waktu itu masalah pertama yang kita findings waktu kita grow itu stok management. Karena ujung-ujungnya kita pengen barang keluar lebih cepat, terdistribusi lebih baik. Adjustmentnya juga lebih akurat lah ya. Betul. Lalu berikutnya kita mencari efisiensi bekerja supaya lebih mudah secara stok manajemen, proses order dan lain-lain seperti apa. Gitu. Berarti pertama kali Kintakun tahu Jubileo itu kapan kira-kira? Itu kita lupa ya. Kita join tahun berapa ya? 2019 ya? 19 ya? Ya, I think so. 2019. Kayaknya kalau nggak salah sekitar 2018-19 waktu itu kita memang sudah cari-cari sistem, sempat pitching dengan beberapa vendor. Tapi kita waktu itu pilih Jubileo akhirnya karena kita coba trial semua dari sistem admin backend-nya cukup friendly bisa dibilang. Oke. Dan kita merasa kayaknya lebih cocok nih, ini familiar lah gitu, lebih familiar dan lebih cocok. Jadi kita decide go with Jubileo dari tahun 2019 awal ingat saya. 2019 awal ya waktu itu. Ya aku waktu itu main ke Bandung juga lah ya. Iya. Itu. Aku ketemu Pak Vincent. Nah, sekarang nih Kintakun udah pakai produk Jubileo yang mana aja sih, Pak?
Produk Jubelio yang mana aja? Kita masih fokusnya di warehouse, WMS sama warehouse management untuk kayak stock management. Oh, omni channelnya lah ya. Omni channelnya. Inventory. POS ada kemungkinan kita mau pakai karena kita lihat pandemi sudah berakhir nih. Iya. Kita juga ada planning ke depan mau coba masuk ke retail market sebenarnya. Kita akan ada pop up store di Jakarta dengan Ji Changguk, dengan Ji Changguk. Jadi dengan Ji Changguk nih. Fans Ji Changguknya nggak datang, tapi kita campaign-nya Ji Changguk. Video call kali ya? Kita akan ada beberapa surprise lah di booth kami. Kapan tuh? Kita akan coba mulai mungkin di sekitar Juli Agustus lah. Juli Agustus. Itu teman-teman bisa tahu infonya dari mana coba? Follow dong Kintakun Boleh. Collections punya Instagram. Apa Instagramnya? Kintakun_collections Instagramnya, Facebook juga ada. Bisa cek juga kintakun.bedcover di TikTok. Intinya di semua social media kita available kok. Jadi waktu nanti kita ada launch surprise ini, terutama untuk fans-fans K-drama, boleh cek sih di follow Kintakun dan cek kita punya program kedepannya, kejutan-kejutan untuk konsumennya seperti apa. Nah, tuh teman-teman langsung di-follow aja Instagramnya Kintakun. Nah, tadi kalau aku nyenggol dikit ya, katanya mau pakai POS. Udah free sekarang harganya. Udah free ya? Udah free Wah, POS. mantap. Ngikutin harga per transaction sih tapi. Iya nggak apa-apa. Udah Ya, memang free, itu jadi. sudah teralokasi, budget yang sudah teralokasi. POS Kita nanti Jubelio. akan gunain juga POS kelihatannya. Web Builder sama POS sekarang udah free. Ya. Jubelio Chat juga free tetap. Oke. Jubelio Chat tuh emang bagian dari ekosistem kita yang udah silakan dipakai dipakai. buat facilitate mereka yang inilah biar jadi balas chatnya juga jadi satu aplikasi. Ya betul. Nah, mungkin terakhir aku mau nanya ke Pak Vincent sih. Kesan pakai Jubelio gimana nih, Pak? Berarti Kesan kan udah 3 tahun lah ya. Udah Sudah mau 3 tahun, ya. Iya, udah 3 tahun pakai Jubelio, kesannya gimana? Yang pasti sangat membantu untuk operasional kami, bahkan mungkin Mbak Rizky juga tahu, saya sempat merekomendasikan Jubelio ke beberapa pebisnis lainnya, rekan-rekan bisnis yang bisnis online, itu kita sempat rekomendasiin juga karena banyak opsi di luar sana memang yang saat ini paling cepat berkembang dan kita lihat juga support cukup baik sekali untuk awal-awal kita perusahaan yang baru join Jubelio, karena di situ perlu ada edukasi, transisi ya dari sistem yang multi platform jadi ke satu platform omnichannel di Jubelio. Tapi sangat membantu, terutama stock manajemen juga sekarang lebih baik. Masih ada beberapa biasa isu-isu yang kita flash sale itu biasa ada bolong-bolong, tapi itu memang dari biasa sistem lock yang memang integrasi dari masing-masing marketplace lah ya. Ya, tapi Berarti kita tour guide juga kan. betul, kita juga dapat tuh fitur-fitur barunya, bisa di stok yang di reserve dan lain-lain untuk menghandle tersebut. Jadi saya rasa mungkin saat ini sangat terbantu sekali untuk terutama untuk manajemen stok, yaitu dan itu membuat kita penjualan jauh lebih efisien, operasional jauh lebih efisien. Oke, jadi lebih ke manajemen stoknya yang benar-benar bisa keeping up, jadi ngebantu Kintakun buat growth juga lah ya. Betul, sangat membantu growth tentu. Kayak tadi, kalau kita tidak memanage stok dengan baik dengan tidak menggunakan omnichannel, kita tuh hilang opportunity. Di mana platform satu harusnya bisa demand-nya 20, kita cuma set 10 dan tidak tercek kan secara manual sehingga telat. Sedangkan dengan otomatis ini, mereka ya otomatis semuanya. Yang mana demand lebih tinggi akan terjual lebih banyak di sana. Iya. Nah itu makanya nih teman-teman, maksudnya buat para pebisnis juga, suatu sistem itu bisa jadi investment ya untuk brand ke depan. Jadi pengeluaran untuk sistem itu bukan cost maksudnya, lebih ke investment karena ketika menggunakan suatu sistem yang memumpuni dan bisa membantu bisnis kalian pun bakal terus berkembang. Betul. Oke. Cost yang sangat worth it untuk dibayar. Iya, jadi ya bisa dibilang itu investment lah ya. Ya. Walaupun emang ada cost-nya sih tetap. Tapi worth it untuk dibayar karena dengan begini kita jauh lebih efisien dan cost yang ditanggung ke perusahaan itu masih sangat terbantu karena sesuai dengan growth ya. Kalau dari Jubelio kan mencat sesuai dengan transaksi. Jadi memang terjadi transaksi ya itu yang kita akan meminimalisir human error juga lah ya. Oke nih, Pak Vincent, makasih banget waktunya udah ngeluangin ngobrol sama kita. Nah, buat teman-teman tadi jangan lupa di follow Instagramnya Kintakun _collection ya. Ya, Kintakun_collections di Instagram. Jangan lupa beli juga nih special collaboration Kintakun sama Ji Changguk. Limited guys, limited. Nah, limited. Sekalian donasi. Nah, sekalian berdonasi. Nah, kalian bisa dapat special produk, limited produk, tapi kalian juga berkontribusi dalam donasinya Kintakun untuk ngebagi-bagiin spray ini buat yang ngebutuhin nih. Ya, join program mari kita bangunkan kebaikan dari Kamar Kintakun. Yes, makanya bisa dilihat di official store Tokopedia ya. Ya, Tokopedia dan Shopee. Tokopedia sama Shopee. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton Cerita Pebisnis. Sampai jumpa di Cerita Pebisnis lainnya. See you. See you.